Dua session. Iya, oke. Sebenarnya ini kuis yang kedua ya? Udah yang kedua, berarti Oke. ada ketiga dan keempat. Oke, dan terus kita masuk di session ketiga. Sebelum kita break waktu zuhur, kita akan mendengarkan kisah Islami yang akan dibawakan dari adik-adik kita. Dari SD Epan Indonesia, dari Sandara. Yang akan dibawakan oleh adik kita. Kamu kok semangat banget sih bilang sandarannya? Karena kampung halaman saya. Oh gitu ya. Iya. Aura Arifah dan Nur Akila. Beri tepuk tangan untuk adik-adik kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari SD Evans Indonesia Sandaran. Kami mewakili Kecamatan Sandaran. Kami akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam. Part 1. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Allah ke dalamnya. Akhirnya, terciptalah sosok manusia bernama Adam. Allah berkata kepada malaikatnya, "Tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Adam dikaruniai akal budi dan hati nurani agar bisa berpikir dan menjalani kehidupan secara baik dan bijaksana. Allah mengajari Adam tentang berbagai hal, terutama tentang benda-benda, dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Part 2. Iblis membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Hal itu sebagai tanda penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberikan amanat menguasai bumi dan seisinya. Para malaikat dan jin hormat kepada Nabi Adam dengan cara bersujud. Akan tetapi, di antara golongan jin ada yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini dinamakan iblis atau setan. Iblis membangkang karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Iblis diciptakan dari unsur api, sementara itu Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah dan lumpur. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Ya Allah, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari unsur api, sementara itu Engkau ciptakan dia dari tanah dan lumpur. Bagaimana mungkin saya harus bersujud kepadanya?" Tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang hina. Iblis merasa sakit hati. Ia bertekad dan bersumpah akan membawa dan menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa. Part 3. Larangan memakan buah terlarang.
Adam diberi tempat oleh Allah di surga. Surga adalah tempat yang indah dan menyenangkan. Segala sesuatu tersedia di dalamnya. Adam sangat senang tinggal di dalamnya. Akan tetapi, Adam merasa kesepian karena sendiri di surga. Lalu Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya dan menjadi teman hidupnya. Iblis mengetahui larangan Allah yang ditujukan kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati salah satu pohon di surga. Iblis menyusun rencana untuk menggoda Adam. Ia membujuk Adam dan Hawa agar mau makan buah tersebut. Ia mengatakan kepada Adam dan Hawa, jika keduanya memakan buah terlarang itu, mereka akan kekal di surga. Pada awalnya, Adam dan Hawa tidak tergoda. Iblis kecewa, tetapi tidak putus asa. Beberapa hari kemudian, Iblis kembali membujuk Adam dan Hawa agar mau memakan buah tersebut. Bujukan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Akhirnya, Adam dan Hawa termakan bujukan iblis. Mereka memakan buah terlarang itu. Allah sangat marah kepada Adam dan berkata, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan telah kukatakan pula bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Adam dan Hawa merasa bersalah dan berdosa karena telah termakan bujukan iblis dan melanggar perintahnya. Keduanya menangis dan bertobat memohon ampunan. "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Part 4. Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam dan Siti Hawa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Mereka diturunkan ke bumi dalam tempat yang berbeda. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan hingga waktu yang telah ditentukan." Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa saling mencari dan merindukan hingga waktu yang telah ditentukan. Setelah berhari-hari kemudian, Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di padang Arafah, Arab Saudi. Tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa dinamakan Jabal Rahmah, yang berarti bukit kasih sayang. Keduanya membina kehidupan secara bersama-sama. Mereka memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Mereka bertani dan berkebun untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kehidupan yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa sangat jauh berbeda dengan di surga. Di surga, mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Sementara itu, di dunia, untuk mendapatkan segala sesuatu harus dengan usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Walaupun demikian, Nabi Adam dan Siti Hawa tetap menjalani hari-harinya. Semakin hari, cinta mereka semakin tumbuh. Pada suatu hari, Hawa mengandung.
laki dan perempuan yang diberi nama Kabil dan ibunya. Keduanya memiliki wajah yang tampan dan cantik juga. Sekian kisah Nabi Adam alaihi salam. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik kita atas kisah Islami Aura Arifah Nur Akila dari SDM Indonesia dari Sandara. Oke, aku jadi ingin berpantun juga. Apa itu? Bunga ranting harumnya sangat. Cakep.